akan membahas sedikit sejarahnya ulama Nusantara Kiai Haji Anwar Nur Bululawang, Malang, Jawa Timur. Jadi Kiai Haji Anwar Nur ini dilahirkan di Probolinggo tahun 1900-an karena tidak diketahui persis tanggal lahirnya dan tahunnya, tapi yang jelas wafatnya beliau tahun 1992 Masehi. Beliau keluarga dari ayahnya namanya Kiai Nur, jadi aslinya dari Madura, tepatnya di Toket, Pamekasan. Kemudian beliau ini dilahirkan di Probolinggo, Jawa Timur. Kalau nasab silsilahnya beliau sampai kepada Batu Ampar. Jadi kalau sampai Batu Ampar berarti jelas beliau silsilahnya sampai kepada Wali Songo atau Sunan Ampel. Kemudian beliau sejak kecil ini suka berguru pindah-pindah. Jadi memang sejarah ulama Nusantara itu yang saya baca akan selalu haus ilmu. Beberapa pondok pesantren yang pernah disinggahi untuk menuntut ilmu salah satunya adalah Pondok Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo. Termasuk di sini juga ada pesantren Sidogiri Pasuruan dan pondok pesantren yang lain. Kemudian beliau sekitar pada tahun ini sekitar 1942 beliau menikah dengan Ibu Nyai Marwiyah. Jadi seorang keluarga kaya di daerah Bululawang, Malang, Jawa Timur. Kemudian kalau silsilah dari Bu Nyai Marwiyah ini adalah binti Haji Hasan bin Haji Abdul Rosid yang menikah dengan Ibu Hajah Aminah binti Haji Murtado bin Mbah Singoyudo. Jadi Mbah Singoyudo ini adalah termasuk penderek daripada Pangeran Diponegoro. Mohon maaf tadi menikahnya itu sekitar tahun 1920-an. Sekitar mungkin 1922. Ada yang menyatakan seperti itu. Cuma untuk mendirikan pesantren didirikan 1942. Jadi sekitar 20 tahun beliau siar dakwah di daerah Bululawang, baru 20 tahun kemudian mendirikan pondok pesantren. Kemudian jadi awalnya ini tidak semudah yang dibayangkan, tetapi setidaknya karena mendapatkan mertua yang kaya pada saat itu, dibantu mertuanya yang mana ini mendapatkan wakaf sampai untuk lahan pertanian ini sampai 2 hektar. Jadi wajar kalau sekarang pondok pesantren An-Nur Bululawang begitu besarnya ya. Kemudian sekitar tahun 1960, jadi santri awalnya itu santri putri, jadi ngaji kitab kuning sama Al-Quran. Jadi polanya itu pola ngaji sorokan. Jadi satu persatu dengan santri langsung berhadapan dengan Kiai Haji Anwar Nur pada saat itu. Kemudian setelah putrinya yang mondok dari Jombang kembali, maka pada tahun 1973 Pondok An-Nur sudah diresmikan pada saat itu Yayasan An-Nur. An-Nur ini singkatan daripada Anwar dan Nur, karena Kiai Haji Anwar ini adalah putranya Kiai Nur, maka disingkat dengan Yayasan An-Nur. Di situ termasuk ada pendidikan madrasah ibtidaiyah sampai kepada sanawiyah dan aliyah, termasuk ada SMP dan SMA. Kemudian untuk berjuang di masyarakat, karena memang pengabdiannya ini di pendidikan di pondok pesantren, juga ketika zaman PKI, jadi banyak masyarakat Bululawang dan sekitarnya ini minta doa dan ijazah kepada Kiai Haji Anwar untuk tentang kanuragan, karena memang pada saat itu sangat genting ya zaman PKI. Kemudian salah satu murid yang masyhur dan banyak yang dikenal masyarakat Indonesia adalah Mbah Hasyim Muzadi. Jadi sebelum Mbah Hasyim Muzadi mendirikan pondok pesantren atau yang sekarang terkenal dengan Pondok Mahasiswa Al-Hikam ini, yang tepatnya di daerah Blimbing, di daerah persawahan, sekarang Jalan Cengger Ayam, di situ Kiai Haji Anwar Nur sudah menunjuk bahwasanya di sini nanti tempat kamu mendirikan pesantren. Dan tidak lama alhamdulillah Mbah Hasyim Muzadi ini bisa mendirikan pondok pesantren. Mbah Hasyim ini pernah menjadi ketua umum PBNU.
Jadi kalau sejarahnya Mbah Hasyim ini, kalau ibunya itu dari Jepat Tayuwetan, kemudian kalau ayahnya dari Jatirogo, dan termasuk sejarah Hari Santri Nasional. Ini sekalian saya woro-woro ya. Sejarah Santri Nasional itu adalah pencetusnya Abuya Mama Ghufron Al-Bantani, karena saya tidak rela jika nanti ada yang mengaku-ngaku pencetus Hari Santri adalah orang lain. Karena saat itu Mbah Hasyim Muzadi salah satu saksi proses untuk menjadi Hari Santri Nasional. Nah, kejadiannya itu adalah waktu Muktamar Jombang tahun 2015 kurang lebih. Saat itu terjadi kekisruhan yang mana terjadi mufarokoh. Jadi seluruh Indonesia pengurus PBNU pada saat itu melontarkan mufarokoh. Jadi perpecahan, tidak setuju dengan atas kemenangan daripada Kiai Haji Akil Sirot atau Kiai Sirot Akil pada saat itu. Kemudian tengah malam dari Din Anyar, dari Tambak Beras, dari Tebu Ireng dan pondok-pondok yang lain dengan membawa berkas akhirnya silaturahmi ke Pondok Unik dan minta tolong karena yang dirasa mampu untuk menyelesaikan perpecahan di PBNU saat itu hanya Abuya Mama Ghufron Al-Bantani. Tapi dengan rendah hati Abuya Mama Ghufron Al-Bantani juga memberikan kepada Mbah Maimun, ternyata angkat tangan. Jadi kiai khos pada saat itu atau kiai sepuh pada saat itu angkat tangan semua. Dan satu-satunya di Indonesia saat itu yang bisa menyelesaikan adalah Abuya Mama Ghufron Al-Bantani. Jadi ketika jenengan nanti ada yang tanya kiprahnya atau jasa Abuya Mama Ghufron Al-Bantani apa? Banyak. Ini salah satu yang saya ceritakan adalah sejarah proses terjadinya Hari Santri Nasional. Nah disitulah, jadi besoknya itu padahal Abuya Mama Ghufron Al-Bantani itu tidak istirahat karena habis ada acara saat itu penyerahan prasasti Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari keluarga Abuya Mama Armin pada saat itu. Jadi paginya akhirnya Abuya Mama Ghufron Al-Bantani saat itu bergerilya termasuk ke Sidogiri, Pondok Sidogiri, kemudian angkat tangan saat itu, kemudian termasuk sampai ke Gus Solah. Nah disitulah Abuya Mama Ghufron Al-Bantani dengan tegas menyampaikan kita ini harus malu kalau sampai terjadi perpecahan, malu dengan leluhur kita, malu dengan muasis NU. Dan alhamdulillah atas petunjuk Abuya Mama Ghufron Al-Bantani pada saat itu bahkan memberikan kalau nggak salah ini memberikan ini Pak ya, begini nggih. Nah saat itu Gus Solah ini diberi buku Napak Tilas Perjalanan Nahdlatul Ulama. Ini belum kita bahas ya, ini karya dari Abuya Mama Ghufron Al-Bantani. Saat itu Gus Solah diberikan buku Napak Tilas ini karangan Abuya Mama Ghufron Al-Bantani. Nah saat itulah alhamdulillah mulai reda dan lain hari kemudian singkat cerita bertemu di Jalan Sidotopo Surabaya dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Saat itu menyampaikan juga tentang masalah NU dan Mbah Hasyim Asy'ari menyampaikan lah katanya sudah islah dan waktu itu disaksikan oleh Gus Ali Surabaya. Kemudian disitulah Abuya Mama Ghufron Al-Bantani untuk mengobati dari Gus Solah itu diberikanlah saat itu namanya Hari Santri Nasional. Disampaikan kepada Mbah Hasyim Muzadi dan saat itu dibawalah ke Jakarta, digodok. Makanya pernah saya melihat video di Senek kalau nggak salah saat itu Presiden Jokowi menyampaikan ada Kiai Malang yang mengusulkan Hari Santri Nasional, maka saya setujui Hari Santri Nasional tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Ada videonya di Senek Video, saya pernah melihat itu. Ini membuktikan bahwasanya Abuya Mama Ghufron Al-Bantani yang kemarin-kemarin tidak dikenal publik karena beliau sebenarnya tidak pengen tenar. Karena kondisi Indonesia pada saat ini yang seperti ini, makanya beliau sampai terjun ke lapangan langsung menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Nah disitulah sampai sekarang setiap pondok pesantren ramai mengadakan Hari Santri Nasional. Inilah salah satu hasil perjuangan Abuya Mama Ghufron Al-Bantani yang mana pada saat ini banyak yang menjual kaos Hari Santri Nasional laku. Berarti kan Abuya Mama Ghufron Al-Bantani ini berkahi atau nguripi, kalau orang Jawa itu nguripi ya. Kalau bahasa pondoknya berkahi orang banyak. Kan apa? Tukang sablon laku, tukang kaos laku, kain katun laku, ya kan? Yang marketingnya dapat untung. Ini kan membuktikan
bahwasanya Abu Ya'mur Al-Bandani dengan mencetuskan Hari Santri Nasional akhirnya bisa bermanfaat seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu Mbah Hasyim Muzadi, dan kebetulan Mbah Hasyim Muzadi juga masih ada hubungan famili karena putra beliau itu dapat menikah dengan Mbak Lina, itu anaknya budi saya. Jadi saya ini tidak ngawur lah, karena ini memang masih keluarga dari ibunya Mbah Hasyim Muzadi ya, dari Jepang, masih hubungan famili. Menantunya itu juga anaknya budi karena saat itu dijodohkan. Ini bukan karena apa? Ini kaitannya yang sesuai dengan sejarahnya Gus Asul yang kemarin sampaikan, bahwasanya NU itu cuma bulat dari silsilah nasab ya, keluarga semua. Makanya kemarin saya ngomong ya, saya kan suka mengkaji silsilah keluarga. Contoh Mbak Kiai Anwar Nur ini, kalau Batu Ampar berarti ketemunya Mbah Ampel. Semua ini kan hanya, kalau bahasanya Abah ini ya satu mangkok ya, antara Banten, Cirebon, Mataram, Jogja, Solo, Demak, Sumeneb ataupun Madura, seluruh Madura atau Surabaya, ini semua itu masih ada family semua, tidak orang lain, karena dipersilangkan biar kuat gitu loh. Nah, cuma pada saat ini karena kekosongan apa yang disampaikan oleh Abu Ya'mur Al-Bandani itu tadi sebelum live kita ngobrol, akhirnya pada saat ini tidak ada figur siapa sih sosok yang menjadi panutan pada saat ini, karena kebanyakan pada saat ini kiai banyak yang terjerumus ke dunia politik. Pada saat ini banyak kiai yang hanya mendapatkan warisan, tidak merintis tapi warisan daripada bapak atau mbahnya. Nah ini bukti bahwasanya memang apa namanya, Abu Ya'mur Al-Bandani pada saat ini membangkitkan, jangan sampai termasuk dzurriyyah Mbah Kiai Anwar Nur ini membela Ba'alawi. Karena apa? Terbukti waktu zaman PKI Mbah Kiai Anwar Nur ini menjadi rujukan di daerah Bulu Lawang, Malang dan sekitarnya untuk minta doa dan termasuk kanuragan. Nah ini pentingnya kita mengingat sejarah dan perjuangan leluhur. Nah kita harus ingat, PKI itu otaknya adalah termasuk DNA itu dari golongan Ba'alawi, termasuk Muso, katanya marganya juga Al-Munawar. Ini berarti PKI ini adalah dari golongan Habib-Habib Yahudi, yang mana pernah ada suatu video yang bocor bahwasanya itu dari ciptaan dari CIA Amerika. Ini sangat bahaya sekali kalau pada saat ini dari golongan Ba'alawi Yahudi ini, karena mereka politiknya pada saat ini adalah politik agama, menjajah agama, akhirnya pada saat ini kita tidak tahu arah, lupa diri, lupa rasa. Akhirnya sama saja kita sudah menyakiti leluhur kita sendiri. Ya mungkin sementara itu dulu, dan ini kemudian beliau Amaliyah. Amaliyah ini juga sama ya, karena seperti simbol daripada unik, logo unik. Jadi Mbah Kiai Anwar ini sampai mengelafalkan Yasin, beliau tidur pun sampai membaca Yasin. Dan ini amaliyah daripada kiai-kiai NU, ulama-ulama Nusantara. Dan kebetulan termasuk sanad ilmu Yasin, Abu Ya'mur Al-Bandani alhamdulillah punya. Karena apa? Beliau sanadnya sampai ke Syekh Yasin Al-Fadani. Nah inilah pentingnya kita saat ini mencari sanad ilmu dan sanad guru. Semua tetap berasal dari ulama Nusantara. Kemudian wafat di sekitar atau komplek Pondok An-Nur pada tahun 1992 Masehi. Mungkin sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.